Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wanshur wafad wa ayyid nahdhat al-watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pencinta tanya jawab agama Islam melalui radio dakwah Hamzan Wadi dengan Facebook dan YouTube-nya dimanapun ulung sami berada. Puji syukur pada Allah Ta'ala, pada malam ini kembali kita hadir bersama, ketemu dalam acara yang Pung Sami nantikan. Moga-moga saya jumpai Pung Sami sehat walafiat. Walaupun saat ini dah berlangsung hujan. Kami dari Solong tadi basah-basah dibonceng untuk menghadiri acara kita ini. Samping waktu Isyak sekarang jam 8 kurang 10 menit. Hingga kita solat Isyak dulu berjamaah, baru datang ke studio dalam keadaan basah-basah. Tapi tidak apa, mudah-mudahan Pung Sami dapat mengikuti acara ini dari tempat Pung Sami dengan jelas dan terang. Moga-moga, amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, InsyaAllah berapa hari lagi kita akan ketemu dengan 1 Januari 2023. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita umur, kesehatan, kemudahan, kesempatan, serta rezeki yang halal, yang murah di tahun yang akan datang ini. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dapat lebih meningkatkan amal ibadah kita, iman takwa kita di tahun yang akan datang. Ingat pada sabda Nabi mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fawarabihun." Siapa-siapa hari ini, bulan ini, tahun ini lebih baik pada hari kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, dia adalah orang yang paling beruntung. Mudah-mudahan. Siapa-siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, maka orang itu adalah orang yang magbunun, merugi. Dan barang siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini lebih kendor, lebih rendah, lebih malas, lebih jelek daripada tahun-tahun yang sudah lewat. Bahwa mal'unun, tanda orang celaka, tanda orang tidak selamat, tanda orang tidak akan bahagia. Wa na'udzubillah min dzalika. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59 ada sebutkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Dah datang satu generasi manusia yang mereka itu mereka melalaikan solat, meninggalkan solat dan hanya nurkan hawa nafsunya saja. Maka mereka akan menemui kehancuran, kebinasaan, kesesatan. Demikian yang akan terjadi. Dan generasi yang seperti itu sudah mulai nampak sekarang ini. Banyak orang-orang yang melalaikan solat, anak muda yang melalaikan solat, asyik melihat HP-nya doang, nonton HP, tidak melaksanakan pada solat, apalagi berjamaah dan sebagainya. Maka para ahli ulama menjelaskan apa makna daripada melalaikan solat dalam surah Maryam ini. Para ulama mengatakan sekitar 10 arti daripada melalaikan solat, menurunkan hawa nafsu. Yang pertama, yaitu ada orang yang tidak percaya wajibnya solat. Tidak percaya wajibnya ibadah solat. Kalau orang tidak percaya wajib solat, maka dia sudah keluar dari Islam. Dia adalah orang kafir. Man taraka solat muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa meninggalkan solat dengan sengaja, tidak percaya wajibnya solat, maka orang itu adalah kafir nyata-nyata. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari bagi pengikut yang sami yang belum tekun rajin solat, mari jadi orang yang tekun rajin ibadah solat.
supaya jangan kita masuk dalam golongan orang-orang kafir nyata-nyata. Dan yang kedua, makna pada melalaikan solat itu apabila orang itu tidak solat, bukan karena tidak percaya wajib solat, akan tapi yaitu dia malas solat. Wajib solat, wajib. Kenapa anda tidak solat? Malas, malas. Orang ini tidak itu lewat waktunya. Itu artinya lalai solat. Yang berikutnya, termasuk orang melalaikan solat adalah tidak mau berjamaah solat. Walaupun rumah dekat masjid, gam solat, tak mau berjamaah. Mana-mana sebagian waktu. Tidak 5 waktu, 4. Tidak 4, yang mana 3. 3, mana-mana 2 waktu. Lalai solat. Tidak berjamaah. Dan tidak peduli rukun-rukun solat, syarat sah solat. Yang tak tahu mana rukun solat, mana sunat solat, mana yang batalkan solat. Karena dia tidak pernah pelajarin. Termasuk lalai dalam solat. Kemudian berikutnya tidak khusyuk dalam solat. Tidak khusyuk dalam solat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khasyi'un. Punya pasti beruntung orang-orang mukmin yang solat dengan hati yang khusyuk. Dia tidak khusyuk dalam solat. Maka termasuk orang yang lalai di dalam solat. Yang berikutnya tidak ikhlas. Tidak ikhlas di dalam solat. Ada unsur riak, sok pamer. Dia datang berjamaah, ada unsur riaknya. Maka orang seperti ini masuk lalai di dalam solat. Kemudian solat rajin tapi dosa juga rajin. Rajin solat, rajin bohong. Rajin solat, rajin nipu daya. Rajin solat, rajin bertengkar berkelahi. Rajin solat, rajin menggibah, menggunjing orang. Orang ini termasuk orang-orang yang lalai di dalam solatnya. Kemudian terakhir yaitu orang itu bekas solatnya tidak ada. Bekas solat kok tidak ada dalam kehidupannya. Allah berfirman, tanda solat yang ku terima, innama ataqabbalus solat. Sungguhnya solat aku terima. Pertama, apabila orang solat itu berjiwa tawaduk karena Allah. Mohon maaf. Okay. Tawaduk karena Allah. Yang kedua, walam yastatil ala khalqi. Dia itu tidak sewenang-wenang kepada sesama. Tidak sewenang-wenang kepada orang lain. Walam yabit musirran ala maksiati. Tanda solat yang ku terima apabila orang yang solat itu tidak terus-menerus berbuat dosa dan maksiat. Tanda solat diterima Allah. Qata'an nahar fi zikri. Di dalam sibukannya, dalam tugas sehari-hari, dia itu tidak pernah lupa pada Allah Ta'ala. Dan terakhir, rahimal musab wal miskin wal armalah. Mana cara kita mengatasi masalah keresahan, masalah stres, depresi, frustasi, galau, panik dan sebagainya yang sekarang banyak menimpa umat manusia. Banyak orang sekarang ini sedang panik, tidak tenang, stres. Ya. Berikutnya, apabila orang menaikkan janji dan amanah. Apabila orang menaikkan janji, amanah dan janji, orang itu pasti tenang hati dan pikirannya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang melihara amanah dan janji, pasti tenang hati dan pikirannya. Kemudian apabila orang banyak istighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Nabi bersabda, man lazimal istighfar. Siapa yang banyak baca istighfar, Allah jadikan hatinya tenang. Yang kedua, Allah memberikan jalan keluar dari problema kesulitan. Yang ketiga, Allah Ta'ala memberikan rezeki yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Dan apabila kita banyak zikir pada Allah Ta'ala, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya kerana zikir pada Allah, jiwa manusia akan menjadi tenang, tentram, damai.
tidak gelisah, tidak resah. Yang berikutnya, yaitu apabila orang sabar dalam kehidupannya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan pada orang sabar dengan balasan yang tidak terhingga, tidak terhitung. Di antara terakhir, orang akan menjadi tenang apabila orang itu jujur, apalagi disertai dengan banyak zikir pada Allah. Orang itu jujur, maka tenang hatinya, tenteram batinnya. Bain nasir qatu ma'ninatun wal kadhiba ribah. Sungguhnya kejujuran itu membawa ketenangan jiwa dan batin. Dan sungguhnya yaitu kebohongan, kedustaan itu membawa gelisah dan resah, tidak tenang hati dan pikiran. Demikian kita sampaikan kemarin di pengajian kita di rumah sakit yang alhamdulillah sudah 25 tahun kita ngisinya setiap hari Kamis. Moga-moga bermanfaat. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, mari kita menjawab tanyaan pengusaha yang sudah tiba. Mohon maaf, pada malam Selasa yang kemarin, tanyaannya tidak dapat kami sampaikan. Karena terlambat masuknya pertanyaan. Yang kedua, waktunya sudah habis. Jadi kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, Pak Rosidun bila kembar. Apa hukumnya seorang isteri terlalu banyak bicara hingga sering membuat suaminya tersinggung, kecewa, marah? Para pendengar, tidak pantas seorang isteri demikian. Nabi mengatakan, khairun nisa in nazartaha saratka. Sebaik-baik isteri apabila dipandang menyenangkan. Karena senyum simpul ramah tamahnya, kata-kata halus manis, lemah lembut. Wa in amartaha ta'atka, apabila engkau menyuruhnya dia taat kepada suruhanmu, perintahmu. Kemudian wa in ghibta anha hafizaka fi malika wa nafsiha. Kalau engkau sedang tidak di rumah, dia pelihara dirinya, pelihara hartanya, pelihara wanita yang baik. Nabi cerita sama Siti Fatimah, ya Fat, waktu aku Isra Mi'raj, aku melihat wanita-wanita dalam api neraka. Ada digantung dengan rambutnya. Mereka yang tidak suka pakai jilbab padahal dia ngaku iman Islam. Ada digantung dengan lidahnya yang panjang dalam neraka. Mereka adalah yang selalu nyakitin orang, nyakitin suami, kemudian ngumpat gunjing. Itu dia akibatnya. Ada digantung dengan, yaitu, dengan teteknya, susunya. Itulah yang berikan netek, nyusu anak orang tanpa izin dari suaminya. Ada digantung dengan kakinya. Itulah perempuan istri suka keluyuran kemana-mana tanpa izin daripada sang suami. Demikian seterusnya. Wa na'udzubillah min dzalika. Jadi kalau begitu, seorang istri selalu nyakitin suami dengan lidahnya, besok lidahnya kan digantung dan dipotong-potong lidahnya besok hari kemudian dengan gunting daripada api neraka. Siapa mereka? Suka nyakitin hati suami dengan kata, suka nyakitin orang dengan kata-katanya. Demikian Bapak Rosidun. Mudah-mudahan didengarkan dan diikutin. Bisa jelas? Karena tadi kita kehujanan, hujan-hujan lebat di Pancor Solong. Mau tanya, misalnya kita masbuk dalam solat di rakaat yang terakhir atau rakaat yang keempat pada Isya umpama, Zuhur umpama, Asar umpama. Apakah kita tahiyat lagi di rakaat yang kedua seperti biasa? Betul, Pak Siun gadur. Jadi kita tetap tahiyat. Tadi kan kita ikut pada tahiyat terakhir. Maka tidak dinilai satu rakaat itu. Nanti kita dapat 2 rakaat tahiyat, dapat 2 rakaat lagi tahiyat. Berarti kita tahiyat 3 kali. Tahiyat masbuk tidak dihitung, tidak direkeng. Kemudian kita 2 rakaat solat lagi nambah, tahiyat pertama, 2 rakaat lagi, tahiyat yang kedua. Berarti 3 kali tahiyat kita karena masbuk. Demikian. Terima kasih Pak Siun gawah duri.
Nggih, Wah Duri itu kira-kira di Kesik ya, wilayah Kesik. Ya, dari siapa? Pak Tuan Guru, semoga sehat walafiat. Amin. Anda juga mudah-mudahan sehat walafiat. Apa hukumnya istri masih eddahnya? Kemudian tiang rujuk dia, tapi orang tuanya mengawinkannya. Dan anaknya, okay, mengawinkan anaknya dengan laki-laki lain. Kalau masih eddah, betul-betul masih eddah. Okay, saya dipertanggungjawabkan. Tapi dia berbohong si perempuan bahwa habis eddah, padahal masih eddahnya. Kan 3 kali suci kalau masih haid. 3 kali suci. Yang belum 3 kali suci, berarti belum habis eddahnya. Masih milik suaminya. Dirujuk oleh suami, wajib kembali pada suami yang pertama. Maka kalau dikawinkan oleh orang tuanya dengan laki lain, padahal masih eddah dan sudah dirujuk suaminya, maka berarti dia berzina. Dia berzina terus. Kalau ada anaknya nanti, anaknya anak haram, anak zina. Kemudian berikutnya, anaknya dikawinkan dengan laki lain. Tidak sah perkawinannya karena masih dalam iddah dan sudah dirujuk oleh suaminya, masih dalam iddah. Kan itu perlu ada saksi, ada bukti, ada kenyataan, ada perhitungan. Enggak betul-betul dia 3 kali suci sudah lewat, baru dia kawin dengan laki lain, dikawinkan orang tuanya. Kalau masih eddahnya dan dirujuk, sah rujuknya, berarti dia haram dikawinkan dengan laki lain oleh orang tuanya. Itu maka perlu diperjelas, pertegas oleh siapa, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau bapak KUA. Nah itu mari masalah perceraian dan sebagainya diselesaikan melalui KUA, melalui pengadilan agama. Biar jelas sah dan tidak sahnya anak halal atau anak haramnya, zina atau tidak zinahnya. Nauzubillah min dzalika. Baik, kita berlanjut. Mohon penjelasan kalau wanita menolak diajak berhubungan oleh suaminya, maka dia tidak mau, menolak, dan tidak dalam keadaan uzur halangan, maka dia dimurkai Allah, dilaknat Allah. Gimana kalau seorang suami diajak dan juga menolak, apa juga dilaknat? Para pendengar, dalam hal seperti ini dalam agama ada sebut al-mula'abah qabla al-muwaqi'ah. Hendaklah main-main dulu baru melakukan. Jangan paksa istri tiba-tiba, harus dulu diadakan situasi yang memungkinkan si istri rela mau. Gitu juga sang suami, tahu kecapean, kelelahan dan sebagainya. Maka dalam hal ini harus sama mengerti. Nah, Rasulullah SAW anil muwaqi'ah qabla mula'abah. Nabi melarang melakukan hubungan suami istri sebelum main-main dulu, pemanasan dulu. Gitu dia sabdanya. Jadi langsung tidak benar, tidak bijaksana, baik laki maupun perempuan. Baik, lanjut. Bagaimana hukumnya kita minjam uang kur dalam keadaan darurat? Memang dalam agama ada namanya ad-darurat tubihul mahdurat. Dalam keadaan darurat, terpaksa emergensi, gawat darurat, maka bolehkan yang haram. Tapi yang tahu bahwa kita darurat atau tidak, diri kita sendiri. Kita jujur pada Allah, jujur pada diri sendiri. Jangan belum darurat kita anggap diri kita darurat. Yang tahu Allah dan Anda dan malaikat. Memang kalau dalam keadaan tidak darurat, namanya minjam kembali lebih dengan perjanjian. Itu namanya riba. Tiap riba hukumnya adalah haram. Dalam keadaan darurat sesuatu,
maka bisa jadi menjadi boleh halal dalam keadaan betul-betul darurat. Umpama kalau kita tidak makan suatu makanan haram, kita bisa mati kelaparan. Okay? Maka di situ ad-darurat tubihul mahdurat. Karena darurat membolehkan suatu yang haram. Tapi yang tahu itu betul-betul darurat diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus jujur pada diri sendiri. Kita lanjut. Dari siapa? Ya, rupanya ada yang masukkan. Kita lanjut. Pak Tuan Guru, saya mau menanyakan, apa boleh kita berbicara saat kita memandikan mayat hamba Allah di ketembong, tukang mandikan mayit. Okay? Siapa-siapa mandikan mayit, keluarlah ia dari dosanya seperti bayi baru lahir dari perut ibunya. Itu besarnya pahala kita memandikan mayit. Siapa-siapa yang mengkapani mayit, besok dia akan mendapatkan 2 pakaian dalam syurga. Demikian. Bagaimana kalau kita mandikan mayit, kita bicara yang tidak, ya tentu tidak pas. Tapi kalau bicara, umpama ambilkan saya air dan sebagainya, siram dulu, gosok dulu, sabunin dulu dan sebagainya. Kita ngomong seperti itu pada teman yang sama-sama mandikan mayit, tentu tidak apa-apa. Memang paling bagus sambil kita mendoakannya, sambil mendoakan mayit, juga sambil merenung, memikirkan, wah besok, lusa, giliran saya dimandikan mayit saya peti ini. Hingga jadi pelajaran, iktibar, ujungnya kita tentu rajin ibadah pada Allah Ta'ala dan menjauhkan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan. Jadi kalau bicara yang baik-baik, tentu tidak apa-apa. Asal jangan bicara yang macam-macam. Pama bikin lucu, gitu, atau bikin tertawa, tentu tidak pas di depan mayat. Lanjut. Iya, pertanyaannya dari siapa? Semoga Tuan Guru tetap dalam keadaan sehat. Amin. Pak Tuan Guru, apa hukumnya? Udah tiang rujuk, masih edah, dalam keadaan masih edah, tapi ibu bapaknya tetap menikahkan anaknya sama orang lain. Apa hukumnya? Ya jelas tidak sah dong. Makanya benar-benar harus jelas bahwa masih edah atau habis edah. Jangan sampai dia mengatakan habis edah, kita sendiri mengatakan masih edah. Okay? Dan si perempuan harus jujur kepada Allah, jujur pada diri sendiri. Okay? Dan anak dalam kandungan, okay, dia gugurkan. Wah, kalau betul sudah, okay, dirujuk padahal masih edah, dirujuk jelas edahnya apa? Rujuknya sah, maka kawinnya itu haram, tidak sah. Yang kedua, anak dalam rahim si perempuan itu digugurkan, dosanya 2. Dosa membunuh anak dan dosa dia tidak mau rujuk padahal sudah dirujuk dalam masa iddah. Jadi pertama, dia berzina terus karena dia kawin dalam masa masih iddah raja'i dari suaminya dan sudah dirujuk. Perkawinannya tidak sah. Yang kedua, dia menggugurkan anak dalam perutnya, berarti dia membunuh manusia. 2 dosa yang sangat besar. Oh, na'udzubillah min dzalika. Kok ada yang seperti itu, nggih? Lanjut. Iya, saya mau pencerahan. Suami saya jarang mau bangun sholat subuh. Iya, yang buat saya kesal. Dia terus diam, ndak mau negur, ndak mau sabuatin kopi. Dia terlalu panjang ini, Bu, terlalu panjang, jangan kepanjangan. Pokoknya suami tidak tanggung jawab
Suami tak mau solat, suami tanggi. Ya Allah. Seperti ini berarti bukan suami yang baik. Kum linsaihi wa na khairukum linsaihi. Tiada muliakan istri melainkan orang mulia. Tiada menghina istri melainkan orang-orang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja hadis yang kepanjangan ibu tanyaannya. Demikian kepada ibu. Pokoknya seorang istri tidak menjawab, tidak memberikan nafkah. Nabi mengatakan, kafabil mar'i isman ayudhai'a ma yakul. Berdosa dan berdosalah seorang suami. Masya Allah. Berikutnya, yang tanya kalau kita sudah cerai, apa betul masa iddah 3 bulan 10 hari? Bukan 3 bulan 10 hari, 3 kali suci bu, 3 kali suci. Apa betul selama masa iddah belum habis, mantan istri masih tanggungjawab mantan suaminya? Menurut hukum agama memang begitu, tanggi. Dan harus dikasih uang oleh mantan suaminya pada mantan istrinya. Betul juga. Dia tetap tinggal di rumah suaminya dulu sementara habis iddahnya. Gitu mestinya. Gitu. Jadi jangan seperti ini. Tidak boleh. Baik. Demikian. Tapi sayang kita tidak laksanakan cara demikian. Kalau dicarain tak talak 1, suruh pulang. Kemudian tidak diingat-ingat, tidak dikasih nafkah dan sebagainya selama masih dalam iddah. Ini cara yang keliru, salah. Menurut agama harus diberikan tanggungan, jaminan selama masih belum habis iddahnya. Kalau sudah habis iddah ya tentu sudah lepas sang istri. Siapa tahu masih dalam iddah tiba-tiba berpikir, pikirannya berubah, mau rujuk kembali. Itu maksudnya. Apalagi dia bawa anak, anak tetap wajib diberikan nafkah oleh sang suami. Demikian, Bu, nggih. Lanjut. Apa namanya suami enggak tanggung jawab? Jangan ditelepon sama tuan guru, dia marah, menuduh tiang selingkuhan. Yang sudah jelaskan bahawa tiang bertanya masalah hukum agama sama tuan guru, tapi dia tetap marah saja. Solat, fardu pun enggak mau dia kerjakan. Kadang-kadang subuh saja dia kerjakan. Yang suruh solat, dia enggak mau. Suami apa namanya? Nabi bersabda, syarat rumah tangga bahagia, harmonis dan rahmat, ridha Allah adalah: pertama, apabila suami istri sama-sama rajin ngaji dan mengamalkan isi pengajian. Faqahum fiddin, mereka ada faqih fiddin, pelajari ilmu agama dan mengamalkan isi pengajiannya. Kemudian waqara sagiruhum kabiruhum, saling menghormati, saling menyayangi, saling cinta mencintai. Dan berikutnya, warzaqahumur rizqa fi mansyatib, mereka diberikan rezeki yang halal oleh Allah dalam kehidupannya, punya sumber rezeki yang halal, bahagia. Kemudian wal qasda fi nafaqatihim, masing-masing mereka itu hemat. Suami hemat, istri hemat, apalagi zaman sekarang ini serba susah, serba sulit, serba mahal. Kalau tidak hemat, habis gajinya, habis belum setengah bulan. Wabasyarahum uyubahum, dan Allah perlihatkan pada mereka masing-masing kekurangan dan kelebihannya. Saling perbaiki kekurangan, saling memanfaatkan kelebihan. Itu tanda rumah tangga yang akan bahagia. Pokoknya apabila keluarga rumah tangga itu taat ibadah, taat solat, insyaAllah harmonis, bahagia, tidak akan terjadi seperti yang ditanyakan. Demikian. Baik. Kita berlanjut. Tuan guru yang tanya, apa salah
suami tiang, kan anak tiang sekolah di SD kelas 2, nggih. Kemudian dapat uang PKH, sembako, kemudian BBM. Jadi uang PKH itu biaya anak tiang yang sekolah. Tapi biar suami tiang punya uang, dia harapkan uang PKH untuk anaknya itu. Yang pakai beli lauk pauk. Sedangkan dia dapat gaji, dia pakai hanya untuk beli makanan ayam. Tak boleh demikian dong. Okay. Untuk anak ya untuk anak. Biaya anak sekolah supaya anaknya sekolah sukses, rajin, kredit, rumah dikredit. Apa yang tidak dikredit? Istri dikredit. Ada yang istri dikredit. Masya Allah. Kredit kan artinya kita berutang. Okay. Tidak cash, tidak punya uang kontan. Honda yang harganya 10 juta kena bagus. Kita kredit, okay, tiap bulan. Sehingga harganya menjadi 14 juta umpama. Perbuatan demikian boleh. Di cash harganya 10, di kredit, di hutang harganya 14. Dibayar tiap bulan. Okay. Tentu cara demikian boleh. Yang tidak boleh kita pinjam uang. Okay. Kemudian uang itu kita pakai untuk membeli Honda. Kemudian tempat kita minjam itu kita kembalikan uangnya. Berarti pinjam uang itu masuk riba. Jadi kalau ngeridit motor, sepeda motor, mobil, rumah boleh dan halal hukumnya. Yang tidak boleh minjam uang, kembali uang, lebih kembalinya. Okay? Itu namanya riba. Baik, makasih. Pak Ustaz, bagaimana cara supaya kita diampuni dari dosa-dosa membanggakan maksiat? Para pendengar, Nabi bersabda, semua orang minta ampun pada Allah akan diampuni oleh Allah. Illal mujahir, kecuali orang yang mujahir. Siapa mujahir? Orang yang sudah berbuat dosa maksiat tadi malam, besok dia ceritakan dosanya pada teman dengan bangga. Tadi malam 2 botol habis. Tadi malam 1 gram sabu-sabu habis. Tadi malam saya mencuri Honda 2 buah. Dan seterusnya. Orang bangga dengan dosa-dosa. Dosanya dari ampun Allah pun dia minta ampun pada Allah. Tapi karena dia bangga dengan dosa, tidak dapat ampunan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mohon maaf. Demikian. Maka kalau kita betul-betul minta ampun pada Allah, ya jangan bangga dengan dosa. Dan harus tinggalkan sama sekali, alias taubatan nasuha. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang sudah tobat dari dosa, dia orang tidak pernah berbuat dosa. Sama pernikahannya. Kalau dinikahkan oleh orang tuanya, maka berarti dia menjadikan anaknya berzina. Anak lahir, anak haram, anak zina nanti. Kenapa sebegitu? Mestinya Pak KUA yang punya urusan. Atau Pak Kadus yang tahu keadaan rakyatnya. Memang sudah dirujuk, masih iddah, maka terang tak boleh kahwin dengan laki lain. Ayahnya yang dosa, ayahnya yang menanggung dosa. Mengawinkan anak yang sudah dirujuk pada masa iddah. Masya Allah. Ada demikian, ada berani demikian. Ingat dosa, ingat azab Allah, ingat azab kubur, azab akhirat. Nauzubillah min dzalika. Lanjut. Terima kasih ada doanya Pelungusami dan sehat walafiat. Saya hamba Allah dari surah Laga. Saya mau tanya Pak Tuan Guru masalah warisan anak yatim. Apakah benar anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya, kebetulan orang tua tersebut meninggalkan hutang banyak jumlahnya, namun hutang tersebut
sudah dibayarkan oleh kakeknya. Betulan juga kakeknya mempunyai sawah banyak. Yang jadi pertanyaannya, apakah boleh tanah berupa karangan yang sudah diberikan semenjak ayahnya atau orang tuanya masih hidup, diambil kembali oleh kakeknya lalu dijual kepada pamannya dengan alasan uang penjualannya mau diberikan kepada anak perempuannya si kakek. Betulan di tanah karangan itu masih berdiri rumahnya. Rumah siapa itu? Rumah siapa? Apakah perbuatan seperti ini tidak mendatangkan azab dari Allah? Para pendengar, kalau memang sudah diberikan kepada anak yatim itu oleh kakeknya, sudah jelas, sudah sah pemberiannya, hibahnya, diambil kembali, tentu dosa, tentu salah. Orang mengambil kembali pemberian, sabda Nabi, seperti anjing yang muntah, kemudian dia makan lagi muntahnya. Terus seperti laki-laki yang muntah, kemudian dia jilat lagi muntah yang sudah keluar tadi. Oh, na'udzubillah. Kalau sudah memberi, jangan coba-coba diambil kembali. Al-aidu ala hibati kal kalbi yaqi'u thumma ya'kulu qai'ahu. Orang mengambil kembali pemberiannya seperti anjing muntah, dan dia makan kembali muntahnya. Oh, na'udzubillah. Demikian, okay? Makasih surah Laga. Lanjut. Kian tanya, kalau kita sudah cerai, apa betul masa iddahnya 3 bulan 10 hari? Bukan, 3 kali suci kalau masih haid. Kalau sudah tidak haid, maka 3 bulan. Okay? Kalau suami meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Apa betul selama masa iddah belum habis, mantan istri masih tanggung jawabnya mantan suami? Sudah tadi, sudah tadi, betul, selama masih iddah, tapi tanggung jawabnya sang suami. Berikan nafkah pada sang istri, mantan istri yang masih dalam iddah. Itu dia kewajiban sang suami. Tapi kita di Lombok biasanya tidak ada seperti itu. Gitu carai, langsung suruh pulang. Pulang kamu ke rumah orang tuamu. Anak bawa semua, harta jangan ada dibawa. Kejam betul laki-laki ini. Dan masih ada kewajibannya di situ. Apa hukumnya istri gugurkan kandungannya masih iddah, dia nikah lain laki-laki, rujuk masih iddah, tapi enggak seperti yang tadi. Kenapa ada jadi demikian? Dikawinkan orang tuanya masih iddah dan sudah dirujuk oleh suaminya, ya wajib kembali pada suaminya dong. Wajib kembali pada suaminya. Rujuknya sah, lantas dinikahkan, berarti menikahkan istrinya orang. Nikahkan istrinya orang. Yang sudah kembali pada suaminya, sudah kembali menjadi hak suaminya, dan dikawinkan oleh orang tuanya berdosa. Orang tuanya telah melanggar hukum. Menimbulkan dosa besar, berarti biarkan anaknya berzinah dan berzina. Kalau lahir anak zina juga jadinya. Oh, na'udzubillah min dzalika. Kok ada seperti itu ya? Ya Allah, hati-hati terhadap hukum nikah. Sampai jadi perzinahan, anak zina, anak haram, dosa besar. Sang istri harus tahu diri. Kalau sudah dirujuk masih dalam iddah, wajib kembali pada suami yang pertama. Ya. Buat Tuan Guru, apa arti nama syahid Amirul Zaman? Syahid, ya saksi, orang mati syahid. Amir artinya mimpin, zaman, zaman. Dari tiang, ya, makasih. Dari siapa? Demikian, okay? Syahid Amirul Zaman. Syahid, orang mati syahid. Okay? Kemudian Amir, pemimpin zaman, waktu. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam Senin pengajian kita di Mas Bagi ya.
Mudah-mudahan sehat walafiat kaum muslimin muslimat ada di Mas Bagi Utara di Tanah Mai Masjid At-Taqwa. Moga-moga kita sehat walafiat. Misal kita bangun solat tahajud, kan tetapi teman satu kamar, okay? Baik, makasih pada anda. Kemudian tanyakan, ada orang yang tidak mau solat. Orang Islam tak pernah mau solat lama hidupnya. Allah berikan dia penyakit yang tidak kunjung-kunjung sehat, sembuh. Dalam sakitnya bernazar, kalau saya sehat, saya akan rajin solat. Kemudian dia berikan sehat, tapi dia tidak rajin solat. Kembali lagi dia kena penyakit. Itu namanya disolak-olak oleh Allah istidraj. Gimana hukumnya orang seperti itu? Kalau Allah mau mengampuninya, ya bisa aja diampuni. Tapi dia tidak pernah solat, tidak pernah ibadat. Ya Allah, gimana ya? Orang demikian mengharapkan ampunan, tapi dia sendiri tidak pernah laksanakan ibadah solat. Ya kita serahkan pada Allah. Kalau Allah mau mengampuninya, diampuni. Tapi kalau Allah tidak mau mengampuninya, karena dia tidak pernah mau solat, ya rasakan akibatnya. Na'udzubillah min dzalika. Ya, apa sebenarnya faktor yang paling berpengaruh sehingga semakin merajalela kenakalan remaja? Kan hanya kenakalan remaja sekarang, kenakalan orang dewasa, bahkan lama-lama nakalan orang tua-tua, lansia. Ada juga. Padahal dunia pendidikan semakin hari semakin berkembang. Pondok pesantren semakin banyak di mana-mana. Itulah dia. Pondok pesantren di mana-mana ada. Pendidikan di mana-mana ada. Tapi kenapa kenakalan semakin merajalela? Lihat apa yang ada pada diri kita, apa yang kita tonton setiap hari, apa yang kita pegang setiap hari, apa yang kita lihat setiap hari, itu semuanya berpengaruh terhadap mental, watak, pribadian, akhlak manusia. Dengan siapa kita bergaul setiap hari, itu juga ikut berpengaruh hingga menciptakan pribadi yang tidak baik. Itu dia. Jadi kalau begitu caranya mengurangi pegang HP, nonton tidak-tidak. Karena kalau kita selalu nonton yang tidak baik, lama-lama orang mengatakan, masalah biasa. Akhirnya kita contoh, teladani, ikutin hal-hal yang tidak baik itu. Ini yang sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Akan berpengaruh terhadap diri kita, akan menjadi contoh teladan. Karena itu, maka mari kita berikan contoh teladan yang baik. Mudah-mudahan anak-anak muda kita juga berperilaku yang baik juga. Mohon izin bertanya, bolehkah seorang perempuan dinikahkan oleh kakak tirinya yang berbeda bapa? Kan tapi ayah si perempuan masih hidup dan ayah si perempuan ini berwakil. Bolehkan kakak tirinya untuk nikahkannya? Bagaimana hukumnya? Boleh. Kalau si wali, yaitu ayah, berwakil untuk jadi wali kepada kakak tiri daripada si anak perempuannya, boleh. Sah hukumnya. Dia serahkan, aku serahkan untuk jadi wali adikmu atau anakku kepada engkau. Saya terima perwakilan jadi wali. Jadi pokoknya ada ijab kabul. Apakah beda? Apakah kita berdosa membuat teman kita, sahabat kita menangis? Akan tapi kita tidak mengetahui masalah apa yang kita lakukan terhadapnya sehingga ia menangis. Untuk itu karena kita tidak tahu, kita mohon maaf padanya. Kalau ada ucapan saya, tingkah laku saya, perbuatan saya yang tidak berkenan sehingga anda sedih, saya mohon maaf. Tidak usah tanya sejauh-jauhnya. Pokoknya kalau ada kesalahan saya, menyinggung perasaan anda, saya mohon maaf kepada anda 100% minta maaf. Maka wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kau berikan maaf, itu adalah paling dekat pada derajat takwa. Jangan sampai kita mendendam. Karena dendam itu dan dosa tiada ampunan.
Salah satu la tukbaru lahunna, 3 dosa tiada ampunan. Syirik, sihir dan dendam. Wal hikdu ala akhikal muslim. Kau dendam pada saudaramu orang Islam, itu dosa tiada ampunan. Zaman sekarang banyak orang dendam. Orang ngerti-ngerti hukum juga dendam. Orang ngerti agama juga dendam kepada sesama. Ya Allah. Dan itu dosa tiada ampunan. Selama kita dendam, selama itu amal ibadah kita tidak terima Allah. Allah berfirman pada malaikat bawa amal ke langit. Utruku hadaini hatta yastaliha. Tinggalkan amal 2 orang saling mendendam ini. Sampai kapan mereka akad damai silaturahim. Baru kalian bawa amalnya ke langit. Nauzubillah, jangan sampai kita mendendam kepada sama. Karena itu saling memaafkan. Saling menghalalkan. Apakah kita berdosa membuat? Ya, sudah tadi. Terima kasih. Bagaimana cara memberitahu, mengingatkan bahawa minuman keras yang mabukkan itu adalah haram. Narkoba itu adalah haram. Karena sering di rumah sampai berkelahi. Orang-orang kadang sampai membunuh karena minuman keras. Dinasihatkan bahawa minuman keras, apalagi narkoba adalah ummul khaba'is, induk segala dosa dan kemaksiatan. Syarbul khamri ra'su kulli khati'atin. Minuman keras adalah induknya segala dosa dan kemaksiatan. Demikian sabda Nabi SAW. Orang-orang suka minum minuman keras, apalagi sampai dia itu narkoba. Maka nanti dia akan mendapatkan minum istimewa di akhirat. Nama minumannya Ma'u Nahril Gautah. Air sungai Gautah. Apa itu? Yaitu cairan yang keluar dari kemaluan wanita-wanita pelacur. Berupa darah dan nanah yang sangat menjijikkan dan bau hingga mengganggu orang dalam neraka. Itu diminumkan dengan paksa kepada orang suka minum minuman keras dan narkoba. Dan yang kedua yaitu keringat. Itu dia yang balasan bagi mereka yang senang minuman keras dan mereka yang senang narkoba. Berapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, Bapak Pati sama para pejabat telah menghancurkan 4.111 liter minuman keras. Hasil pada sitaan berapa waktu yang lalu. Dan dihancurkan, dibuang, ditumpah di tempat penumpahannya. 4.111 liter minuman keras. Berem. Kenapa sih warga masyarakat Lombok Timur senang pada minuman keras, narkoba, dan kita ada daerah yang fanatik Islam, fanatik iman Islam. Ya Allah. Apa ini menunjukkan gagal pendidikan, gagal dakwah dan sebagainya. Wallah alam. Demikian pada anda. Jadi caranya kita bekerja sama. Sampaikan pada Pak Kadus, Pak RT, tokoh agama, bahwa kita terganggu oleh mereka yang suka minum minuman keras di kampung kita. Mari kita yaitu nasihati bersama, cegah bersama. Lalu kita sendiri, bisa jadi nanti dia melawan, bisa jadi nyakitin, tersinggung dan sebagainya. Tapi kalau kita bersama, insyaAllah tidak sampai demikian. Baik, lanjut. Gimana cara menghadapi warga yang cepat mengambil kesimpulan? Contohnya, kita pergi untuk ilmu, kita dikatakan pergi main-main. Masya Allah. Itu namanya suzon. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Jauhkan sebanyak-banyak pada buruk sangka pada orang. Punya bagian pada buruk sangka itu adalah dosa besar. Adh-dhannu ismun kabir. Buruk sangka itu adalah dosa besar. Kecuali benar. Kalau tidak benar, kita sangka terhadap orang yang berbuat baik, tak sangka berbuat jahat, maka besar dosanya. Sama dengan menuduh-nuduh wanita baik-baik melakukan zina atau selingkuhan. Itu adalah masuk dosa besar nomor 7 dari 7 dosa terbesar. Yaitu syirik, sihir, kemudian durhaka pada orang tua, minum minuman keras, kemudian lari dari medan perang,
mengambil harta anak yatim, kemudian termasuk iaitu menuduh-nuduh orang baik-baik berbuat yang tidak baik. Buruk sangka. Auzubillah. Saya minum kembali. Lanjut, gimana cara kita menghindari teman yang suka gibah dan kita tak nyaman, tak enak. Betul para pendengar, siapa yang sedang digibah? Tak ada. Apa digibah? Menyebut keadaan seorang yang sebenarnya. Kalau dia dengar dirinya disebut, diucap, dia akan merasa malu, merasa sedih, merasa kecewa. Okay? Merasa marah. Itu namanya gibah. Zikruka akhaka bima yakrah. Kalau tidak benar, kita katakan demikian, maka itu bukan berarti gibah. Namanya bohong. Lebih besar lagi dosanya. Hok namanya. Ini gibah keadaan yang sungguhnya. Kalau kita sebut, dia akan merasa malu. Itu namanya gibah. Umpama orang itu banyak makan. Kita cerita, dia itu kalau makan banyak sekali makannya, 2 piring. Kita cerita sama orang lain. Itu gibah. Dosanya, sabda Nabi al-gibah, syaddu minaz zina. Menggibah orang, besar dosa pada berzina. Kaifa dzalik ya Rasulullah? Gimana demikian Rasulullah? Kok gibah besar dosa pada zina? Kalau orang berzina, tobat nasuha, sungguh-sungguh selesai urusan. Tapi kalau orang menggibah, belum selesai urusan walaupun dia bertobat, sebelum dia minta ampun maaf pada orang digibahnya, sebelum minta ampun maaf pada orang tempatnya menggibah orang lain. Jadi lebih panjang jalurnya untuk dapat ampunan kalau kita menggibah. Siapa yang suka menggibah belum tobat dan mati, paling dulu masuk neraka. Siapa yang sudah tobat pada gibah mati, maka dia paling akhir masuk syurga. Demikian ada disebutkan. Oh, na'udzubillah min dzalik. Ujungnya pada gibah iaitu hapus semua pahala dan kebaikan kita, dan doa-doa kita tidak akan dikabul Allah. Dalam hadis ada sebutkan 3 sebab doa tidak kabul. Pertama, kalau kita makan minum yang haram, minuman keras, kemudian narkoba, hasil maling dan sebagainya. 1 suap 40 hari, doa tidak kabul, solat tidak diterima Allah. Yang kedua, kalau kita hasad, dengki, iri hati, maka solat kita, ibadah kita tidak diterima Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang suka mengumpat, menggunjing saudaranya, maka orang itu tidak diterima amal ibadahnya, tidak dikabulkan Allah doa-doanya. Oh, na'udzubillah min dzalika. Jangan suka ngumpat-gunjing orang. Sadarin bahawa kita sendiri banyak dosa, kesalahan, banyak kekurangan kita, banyak aib kita. Okay? Nabi mengatakan, sittatu asya tuhbitul amal. Ada 6 macam yang akan menghapuskan amal ibadah kita. Apa itu? Pertama, al-istighal bi uyubin nas, sibuk dengan aib cacat celah orang lain. Yang kedua, qaswatul qalbi, hasad, dengki, iri hati. 3, zulmun la yantahi, tiada henti-hentinya menzalimi, menganiaya orang-orang lain. Kemudian qillatul haya, tidak punya rasa malu. Kemudian berikutnya iaitu hubbud dunia, terlalu serakah terhadap keduniaan. Itu dia lain yang menyebabkan rusaknya amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita. Auzubillah min dzalika. Satu lagi, tulul amal, panjang angan-angan, panjang angan-angan. Angan-angannya lebih panjang pada ajalnya, kematiannya. Demikian. Terima kasih. Okay? Dari siapa? Bagaimana cara kita sebagai seorang anak untuk menasihati orang tua atau salah satu keluarga kita untuk selalu melakukan kewajiban dalam ibadah tanpa menimbulkan perdebatan dan konflik antar keluarga. Karena sering yang dengar bahawa dakwah yang paling sulit adalah berdakwah pada keluarga sendiri. Masya Allah. Dari Talibat Mahat, tingkat 4. Para pendengar, memang ada perintah Allah bagi kita perhatian kepada keluarga. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu untuk salat dan sabar-sabar.
Makna sabar, tak bosan-bosan. Terus-menerus berupaya gimana caranya supaya dia mau solat. Itu dengan kita dekatin, ramah tamahin, kita berikan hadiah dan sebagainya. Biar dia mau solat. Kita kasih kain solat, telekung solat dan sebagainya. Hingga dia suatu saat mau melaksanakan ibadah solat. Karena satu orang tidak solat di satu keluarga, maka kiri kanan muka belakang kena laknat Allah karena seorang tidak mau solat. 50 orang kiri kanan muka belakang di rumah kita akan kena laknat Allah, satu tidak mau solat. Itu dia. Ku anfusakum wa ahlikum naro, amalkan dirimu dan keluargamu pada azab api neraka. Itu menyuruh mereka solat, anjurkan mereka solat. Kalau mereka tidak mau saja, nanti Allah yang ngurusnya, nanti Allah yang bereskannya dengan caranya Allah sendiri. Tadi itu tabrakan, tadi itu dia mati mendadak, tadi itu dia kena apa dan sebagainya. Allah Maha tahu cara menghadapi manusia yang tidak mau nerima kebenaran. Oh, na'udzubillah min istrinya yang lama. Tapi sang istri lama belum pernah nikah dengan laki lain. Bagaimana hukumnya? Ya jelas tak boleh dong, tak boleh. Istrinya ditalak 3, tak pernah kahwin dengan laki-laki lain. Sekarang sang suami mau kembali pada mantan istri yang ditalak 3. Padahal istrinya itu tak pernah, mantan istri tak pernah kahwin dengan laki lain. Tidak dapat berhubungan dan dicerai. Dan habis iddah, tak pernah terjadi. Maka tidak sah dia kahwin lagi dengan mantan istrinya atau mantan suaminya itu. Kenapa? Istri tidak pernah kahwin dengan laki lain dan berhubungan dan bercerai dan habis iddah. Tidak pernah. Maka tidak boleh dia itu kahwin lagi dengan mantan suaminya, mantan istrinya. Karena itu jangan gampang-gampang talak 3, nanti nyesal. Lihat mantan istrinya seperti seorang bidadari yang cantik begitu, janda yang cantik begitu. Jangan sampai terjadi penyesalan, ujungnya seperti tadi. Banyak terjadi demikian. Lalu nyesal luar biasa. Dan dia sudah punya anak juga. Talak 3 tapi punya anak. Apa tidak kasihan pada anak? Mal la yarham, la yurham. Siapa tidak sayang pada anak, dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sayangi anak. Ahibbus sibyan warhamuhum. Cintailah anak-anakmu dan kasihanilah mereka. Apabila kalian berjanji pada anak, tunaikan janji pada anak. Itu dia. Zaman Nabi, ada seorang laki-laki datang pada Nabi, mohon dimintakan ampun pada Allah. Nah, dia terlalu banyak dosa. Nabi tanya, apa dosamu? Terlalu banyak Rasulullah, dan malu saya diketahui oleh engkau. Kepada aku, engkau malu. Pada Allah, kau tidak malu. Sebut. Disebut dosanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Dari A sampai Z seakan-akan dosanya. Semua disebut di hadapan Nabi. Kan Nabi mengatakan, aku tidak sanggup. Takkan kau ampun pada Allah. Kamu ini sudah kelansotan, keterlaluan, kebangetan dosa. Doyan berbuat dosa. Aku tidak sanggup. Suruh pergi. Datang Jibril, ya Rasulullah, kenapa laki-laki disuruh pergi? Kenapa tidak diterima? Dia sudah dapat ampunan Allah. Apa sebabkan dia dapat ampunan? Ya Jibril, sabda Nabi, dia punya anak perempuan yang sangat disayanginya. Karena dia terus sayang pada anak, kemana dia pergi selalu ingat dan menyebut anaknya dan segera pulang demi anaknya itu. Karena sayangnya kepada anak, Allah ngampuni dosanya yang banyak itu, ya Rasulullah. Ayo, siapa sayang pada anak, dia akan dapat ampunan Allah. Yang tidak sayang pada anak, dia tidak akan disayang Allah. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Bagaimana cara kita menghadapi masyarakat yang seakan lebih mementingkan harta dunia sampai lupa urusan akhirat dan ibadat? Memang akan demikian sabda Nabi. Kan datang satu masa di mana isi perut jadi Tuhan, uang jadi agama. Orang kaya dianggap orang paling mulia, paling terhormat, dan perempuan pengajian, dakwah,
ceramah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kan perlu ada pengajian tempat itu dan dianjurkan masyarakat hadir di pengajian. Nggih. Orang tidak pernah hadir di pengajian, Masya Allah, berarti dia berdosa besar. Karena nuntut ilmu hukumnya adalah fardu ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Nuntut ilmu fardu bagi fardu ain bagi laki dan perempuan Islam. Demikian nggih. Gimana cara kita mencegah orang-orang yang minum khamar di samping rumah kita? Beritahu kepada Pak Kadus, beritahu kepada Pak RT, beritahu kepada tokoh masyarakat di tempat itu. Saya terganggu, saya tidak tenang, saya selalu napit, anggit, tak bisa tidur oleh mereka-mereka suka minum minuman keras di samping rumah saya. Bapak Kadus, Pak Kepala, Pak Lingkungan, Pak apa lagi, Pak Polisi bila perlu, Pak Satpol PP juga diikutsertakan. Mereka memang itu fungsinya untuk memberi keamanan, kedamaian pada warga masyarakat. Pak Polisi, sampaikan pada polisi bahwa di kampung kami lalu ada anak-anak muda yang minum minuman keras tiap malam dan kami terganggu, tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat. Mohon Pak Polisi tangkap dia, pasti akan ditindak. Pak Polisi tidak akan biarkan rakyat terganggu oleh gangguan orang-orang yang berbuat jahat. Nauzubillah min dzalika. Demikian nggih. Lanjut. Bagaimana cara mengingatkan orang tua akan kewajiban solat, menutup aurat? Karena kita sudah menuntut ilmu, tapi kita sebagai anak nggih, maunya untuk beritahu mereka kewajiban solat dan kewajiban nutup aurat. Itu dia. Mestinya orang tua malu dong. Anak saya sudah nuntut ilmu, tamatan pondok pesantren, dia solihat, dia taat, bakti, ibadat. Kok saya orang tua tidak solat, tidak rajin ibadah, tidak rajin ngaji, tidak tutup aurat keluar rumah? Malu dong, malu. Mestinya ada rasa malu. Itu juga terhadap anak. Orang tuanya orang taat ibadah, rajin solat, orang ngerti agama, paham agama, orang alim. Terus anaknya nakal, anaknya jahat, anaknya tidak ibadat, anaknya senang berbuat dosa maksiat. Malu jadi anak. Kok tidak nuras pada orang tuanya yang berbuat kebaikan? Mestinya demikian dong kalau masih punya akal dan pikiran. Biasanya orang seperti ini gara-gara suka minum minuman keras, suka narkoba, otaknya sudah lumpuh. Daya pikirnya sudah lumpuh karena minuman keras dan atau narkoba atau judi dan sebagainya. Semua dosa bahkan rusaknya akal pikiran mental manusia. Oh, na'udzubillah min dzalika. Demikian. Jadi kalau kita bisa ya langsung aja, Bu, pakai jilbab dong, Bu, pakai nutup aurat dong kalau keluar rumah. Dosa hukumnya kalau ndak, Bu. Saya sudah keduntut ilmu kan. Ibu yang nyalakan santun ilmu di pondok pesantren. Sekarang saya sudah selesai. Ibu sekarang amalkan amalan agama. Gitu mestinya. Bagaimana hukum talak seorang suami yang mentalak istrinya saat sedang mabuk? Dan mabuk ini sudah menjadi kebiasaannya. Apa jatuh talaknya atau tidak? Jatuh talaknya apabila seorang mengucapkan talak pada istrinya saat dia sedang mabuk, teler. Walaupun dia mabuk, teler, dia mengucapkan talak, jatuh talaknya. Nanti kalau sudah sadar, diberitahu oleh warga masyarakat, kamu waktu teler mengucapkan talak 3 pada istrimu, kau sudah jatuh talak 3. Kamu sudah jatuh talak 3. Katakan. Kalau tidak diberitahu, maka yang tahu berdosa. Biarkan mereka berzina terus. Padahal sudah talak 3. Saat mabuk mengucap talak 3. Jatuh talaknya. Oh, na'udzubillah min dzalika. Demikian, gitu. Pun dia dalam keadaan mabuk, ucapkan talak, jatuh talaknya. Sengaja dia mabukkan dirinya. Bagaimana hukum pernikahan seorang yang belum selesai masa iddahnya? Karena si perempuan
ngaku kalau dia sudah selesai iddahnya, padahal masih. Nah, itu kejujuran terhadap diri, jujur kepada Allah, berbohong pada Allah, ya Allah, tanpa besar dosanya. Masih iddahnya, kemudian dia mengaku sudah habis iddahnya dan belum 3 kali suci kalau masih men. Okay? Kemudian 3 bulan kalau sudah tidak men lagi. Dia tidak ngaku dirinya masih iddah. Lalu dikawinkan. Maka berarti ngawinkan orang belum habis iddahnya. Dosa hukumnya bagi orang tua. Dan bagi dia yang belum habis iddah. Mau dikawinkan dan iddahnya belum habis. Dan masih ada hak suaminya di situ. Nanti kalau suaminya rujuk. Sedangkan dia sudah dinikahkan oleh orang tuanya. Nih, tanpa besar dosa mereka. Tunggu habis iddah. Kalau sudah habis iddah, entah talak 1, talak 2, okay? Maka boleh dinikahkan. Iya. Jadi harus jujur kepada Allah. Okay? Jujur pada diri. Jujur kepada sama. Gimana hukumnya? Ada orang punya padi, hasil padinya 1 ton. Berapa zakatnya? Nisabnya padi itu kan sekitar 13 kintal. Menurut ulama 13 kintal. Seton 3 kintal. Zakatnya sekintal 30 kilo. Jagung bagaimana? Sama. Jadi timbang jagung itu seton 3 kintal, maka zakatnya yaitu 1 kintal 30 kilogram. Okay? Padi, jagung, apalagi yang ditimbang demikian. Seperti itu. Okay? Syukur Alhamdulillah masih ada umat Islam yang mau mengeluarkan zakat. Supaya barokah dia punya rezeki. Man mana zakah, mana Allah minhu hibdal mal. Siapa yang tidak mau berzakat, Allah tidak memelihara, menjaga harta kekayaannya. Datang api, silo. Datang banjir, hanyut. Datang longsor, ketimbun. Datang gempa, remuk. Datang maling, habis. Kenapa? Allah tidak lindungi kekayaan karena dia tidak pernah berzakat. Saya selalu menyaksikan tiap hari berita di TV. Terjadinya kebakaran. Sedang hujan besar, terjadi kebakaran. Dan banyak kebakaran. Pati orang punya harta, tidak pernah berzakat, tidak pernah sedekah. Man mana azakah, man Allah minhu hifdzal mal. Siapa yang tidak mau menzakatkan hartanya, Allah tidak pelihara, jaga hartanya. Hasinu amwalakum bisadaqah, jaga pelihara hartamu dengan jalan engkau bersedekah. Madha amalun fi barin wala bahrin illa biman azaka, akan hilang harta di darat, di laut, melainkan pati yang punya harta tidak pernah berzakat. Tahu-tahunya pabrik kerupuk terbakar. Tahu-tahunya pabrik apa lagi kebakar. Ya Allah, pati yang punya tidak pernah berzakat. Kalau sudah berzakat, Allah menjaga hartanya. Amin. Saya bertanya, gimana pendapat Ustaz? Kita punya hutang, tapi kita dahulukan sedekah pada bayar hutang dengan niatan alasan kalau sedekah akan memudahkan kita untuk membayar hutang. Tidak demikian. Yang wajib dikerjakan dulu, yang sunat belakangan. Yang utamakan yang sunat, yang wajib. Okay? Bahwa sedekah diutamakan, zakat nanti belakangan. Sedekah diutamakan, bayar hutang belakangan tidak boleh. Yang wajib dikerjakan dulu, baru yang sunat. Okay? Imam Ghazali mengatakan siapa yang mengutamakan amalan sunat daripada amalan wajib, amalan sunatnya dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Harus tuntaskan dulu yang wajib, baru yang sunat. Gitu. Berzakat wajib, bayar hutang wajib, sedekah sunat, utamakan yang wajib. Baik, ya. Bagaimana dengan orang yang di dalam satu desa tidak mau saling sapa, sampai-sampai hubungan saudara juga seperti itu, dan mereka juga saling seher? Ya Allah, saling benci-membenci antar keluarga, famili, kerabat, dan mereka saling seher. Semua ini akan mendatangkan murka Allah, azab Allah. La tanzilur rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahimin.
Tidak turun rahmat Allah, kasih sayang Allah pada satu umat masyarakat kampung RT RW. Di sana banyak orang dah bersapa. Apalagi sampai seher. Seher itu kan syirik. Jadi orang yang nyeher berarti orang syirik. Ya Allah, betapa besarnya dosa syirik. Okay? Dosa syirik, seher. Di samping mereka tidak tegur sapa sampai berhari, berbulan, bertahun. Selama itu solat dari Allah, selama itu barokah tidak akan diperolehnya. Oh, na'udzubillah. Orang yang tidak suka silaturahim, pendek umurnya dan jauh pada rizkinya. Nabi mengatakan, man habba yusat Allahu fi rizki wa yunsa Allahu fi athari falyasir rahimah. Siapa-siapa pengin murah rizkinya, banyak rizkinya. Siapa pengin panjang umurnya, hendaklah selalu jaga hubungan silaturahim. Kalau tidak siap, pendek umur, sulit rezekinya. Demikian, Masya Allah. Mudah-mudahan apa ditanyakan anda didengar oleh warga masyarakatnya di kampung, di desa. Banyak masyarakat dak akon, dak dami. Tak bisa menyaksikan masyarakat akon dami di mana? Di masjid, di musola. Kalau di masjidnya rame, tanda orang akon dami. Di musolanya rame, orang jamaah, tandanya masyarakatnya akon dami. Tapi kalau di masjid, yang naik berjamaah sedikit, di musola apalagi sedikit, tanda masyarakatnya ndak akon, ndak dami, ndak nyambung hubungan. Maka tidak turun rahmat Allah pada kampung RT RW seperti itu. Oh, na'udzubillah min dzalika. Minum lagi. Baik. Lanjut. Bagaimana cara menasihati tangga kita tanpa menyinggung perasaannya? Para pendengar, kalau kita mau baik sama tangga. Nabi mengatakan, min karamatil mu'min. Tanda mulia orang mukmin adalah pertama, zaujatun muwafiqatun, punya istri suami yang cocok, yang sesuai, yang sama, baiknya dengan suami istri. Sama-sama taat ibadah. Yang kedua, yaitu apabila mereka itu rajin solat jamaah. Min karamatil mu'min. Mulianya orang mukmin apabila mereka punya suami istri yang cocok, yang sesuai sama sifatnya, akhlaknya yang baik. Yang kedua, mereka sama rajin berjamaah. Yang ketiga, mereka rajin solat duha. Yang keempat, yaitu jiwarun yuhibbuna. Apabila mereka saling sayang, menyayang, saling cinta, mencintai dengan tetangganya. Ini pelajaran dari talibat mahad. Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la yuminu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidak beriman seorang mukmin sehingga dia cinta pada tangganya seperti dia cinta pada diri sendiri. Dia hormat pada tangga, dia sayang pada tangga, nyambung dengan tangga seperti dia cinta pada diri sendiri. Jadi, siapa yang beriman pada Allah, maka dia harus baik selalu kepada tangganya. Man asana ila jari dakhalal jannah, wa man asa ila jari dakhalan nar. Siapa yang selalu baik sama tangganya, pasti masuk surga. Siapa yang selalu jahatin tetangganya, pasti masuk neraka. Sabda Nabi SAW. Jadi surga kita ada rumah tangga, neraka kita juga di rumah tetangga. Mereka Jibril alaihissalam ingin jadi manusia seperti kita, ingin jadi umat Islam seperti kita. Kenapa? Pertama, Nabi mengatakan tamanna Jibril yakuna min bani Adam. Mereka Jibril ingin jadi manusia seperti kita. Pertama, karena melihat betapa besarnya pahala berjamaah salat. Dua, besarnya pahala kita hadiri pengajian. Tiga, besarnya pahala orang menjenguk orang sakit, datang langar. Kemudian pahala orang baca Quran, pahala bersedekah, pahala mendamaikan orang yang tidak dami, pahala sedekah air, saqiyul ma, dan yang ke-8
terakhir, yaitu ingin diberi jadi manusia karena melihat betapa besarnya pahala kita saling menghormati dengan tetangga. Gitu dia. Udah jadi malaikat Jibril, mau jadi umat Islam. Demikian. Nah, dengan seperti ini kita datang berkunjung, kita bawakan hadiah, oleh-oleh pada tangga, supaya gampang kita mengajaknya untuk berbuat kebaikan. Itu dia. Supaya kita tidak segan menasehatinya, supaya dia menjadi orang baik-baik. Demikian caranya. Tahadu tahabu. Saling beri hadiahlah kamu, pasti kamu akan saling sayang, menyayang, cinta, mencintai satu sama lainnya. Moga-moga. Gimana cara kita membersihkan najis? Paman najis kencing, kotoran yang telanjur menyebar. Susah dong. Kan itu tahu caranya membersihkan najis, atau bekas kencing di lantai rumah umpama. Itu lantai rumah kita dari semen, dari tehel, dari teraso, dari keramik. Caranya adalah kotorannya dibuang dulu. Setelah itu kita kasih tanda dengan kapur umpama. Kita garis. Dan kita tuangkan air di tempat kena najis. Setelah itu kita lap dengan kain yang suci, Keringnya itu berarti tempat yang tadi kena najis sudah suci dianya. Itu caranya. Kalau dibersihkan merata kemana-mana, berarti najisnya menyebar kemana-mana, susah jadinya. Ya. Bagaimana cara memperkuat kesabaran, kesyukuran ketika menghadapi penyakit dan masalah yang datang secara bersamaan? Gimana cara menghadapi orang tua dan saudara terkadang mengungkit biaya yang telah diberikan pada kita? Masya Allah. Sabar dan syukur. Allah berfirman, "Walam yashkur ala ni'mai, walam yasbir ala balai, walam yarda biqadai, fal yatlub rabban siwaya." Siapa-siapa tidak mensyukuri nikmatku, siapa tidak sabar tahu ujian dan cobaan daripadaku, siapa tidak ridha menerima qada-qadarku, cari Tuhan selain aku, sembah Tuhan selain aku, minta tolong pada selain aku. Itu firman Allah. Jadi kita harus sabar dan harus syukur atas nikmat dan bala bencana yang kita terima. Kita sabar atas nikmat, kita syukur. Cara menghadapi orang tua, saudara yang suka mengungkit. Para pendengar, Nabi mengatakan, yaitu 4 golongan tidak akan masuk surga. Siapa mereka? Orang-orang pelit dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Dalam Al-Quran ada sebutkan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala kebaikanmu dengan mengungkit-ungkitnya dan menyakiti hati orang yang kau berikan pertolongan. Batal pahalanya, hilang pahalanya. Kalau seperti itu cara kita terhadap orang yang kita beri pertolongan. Bagaimana hukum seorang wanita yang masih berstatus istri orang yang dalam waktu yang cukup lama tidak pernah dinafkahi oleh suaminya sendiri, padahal si suami katakan cukup mampu memberikan biaya. Kemudian si wanita memutuskan untuk menikah lagi. Apa nikahnya dikatakan sah? Tak boleh dong, tak boleh. Harus selesaikan di pengadilan. Pengadilan nanti yang berikan keputusan, silakan. Sudah jatuh cerainya, dihitung dari sana iddahnya, habis iddah, kawin sama laki lain. Kalau dia semau-maunya untuk kawin tanpa putusan pengadilan, bahaya. Kan itu gugat di pengadilan. Kemudian diputuskan, tunggu iddah, Anda boleh kawin dengan laki-laki lain. Masya Allah. Selalu ada seperti ini para pendengar. Dikit, masih ada waktu saya. Batuan guru apa hukumnya? Orang tua tiang, mulanya dia kasih tanah buat tiang, buat rumah. Udah berdiri rumah jarak 1 tahun enggak, dia kasih, jadi tiang terpaksa rusakkan rumah itu
sampai rata dengan tanah, tapi tiang tetap baik mendoakan bapa tiang. Apa hukumnya bapa Tuan Guru? Sekarang tiang belum punya rumah. Masya Allah. Kenapa begitu? Sebab bagi seorang ayah sudah berikan tanah, berikan rumah kepada anak, kemudian diambil lagi. Apa hendak kita nanamkan kebencian kepada anak terhadap orang tuanya? Tak boleh demikian. Tinggi kalau sudah memberi, sudahlah, tulus ikhlas. Jangan seperti yang tadi. Orang mengambil kembali pemberiannya. Kecuali anak itu durhaka, anak itu keluar dari Islam. Tapi kalau dia orang baik-baik, maka kita tidak boleh bersikap demikian. Siapa mengambil hartanya kembali, sudah diberikan pada seorang, sama dengan laki-laki yang muntah. Dia nak ingat doa yang soleh dan doa yang sangat kabul. Apa hukumnya? Tiap pergi kerja keluar daerah, tiap bulan kirim uang, tapi istri gugat cerai ke pengadilan yang jauh, enggak naik pengadilan. Terus dia nikah sama laki-laki lain. Dia mimpi dia berjilbab, tapi mukanya hitam kayak kuali. Terima kasih Tuan Guru. Masya Allah. Dicarikan nafkah ke luar negeri, dikirimkan kepadanya, tahu-tahunya hasilnya itu dipakai untuk pacaran dan kawin sama laki lain setelah dia gugat cerai. Tentu ada aja alasannya. Ayu mamratin talabat min zaujat talaq min ghairi basin la fahramun 'alaiha raihatul jannah. Siapa seorang itu dikit-dikit minta cerai, dengan alasan tidak pas, tidak benar, maka haram baginya baunya syurga. Haram baginya baunya syurga. Sabda Nabi. Na'udzubillah min dzalika. Ya, saya ada waktu dikit. Siapa ya? Terima kasih ada doanya pelunggu Sami, semuanya doakan kami. Syukur ada mendoakan kita. Tuan Guru, tiang sudah meninggal ibu, tapi tiang enggak diberi bagian tanah warisan, yang lain dapat. Apa hukumnya Tuan Guru? Terima kasih. Tak boleh dong. Apa itu kita anaknya laki, anak perempuan. Maka si anak wajib dapat warisan sama dengan napi dan saudara-saudara yang lain. Baik anda itu sudah kahwin maupun belum kahwin, anda berhak dapatkan warisan dari orang tua yang sudah meninggal dunia, baik ibu maupun bapa. Wajib diberi. Kalau enggak, berarti keluarga pada berdosa dan mengambil haknya orang lain. Na'udzubillah min dzalika. Jangan gitu dong. Masya Allah. Bagaimana hukumnya orang yang membunuh serta melibatkan orang lain dalam melakukan pembunuhan, seperti kasus Ferdi Sambo? Wow. Efek tiang lalu Mulyawan. Dari mana ni? Masya Allah. Kalau kita mengajak orang berbuat dosa dan orang diajak itu mau, berarti sama-sama dosa. Tapi yang mengajak tentu paling besar dosanya. Kenapa mau diajak? La ta'atan makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak boleh taat pada manusia kalau nyuruh kita durhaka maksiat kepada Allah Ta'ala. Diajak untuk membunuh, mau dia, maka sama-sama dapat dosa. Tapi dosa paling besar adalah mereka yang mengajak pertama kali, yaitu siapa yang mengajak mereka, kemudian mereka nurut, maka yang nurut juga dapat dosa. Tapi yang paling besar dosanya yang paling dulu mengajak orang untuk membunuh seorang. Na'udzubillah min dzalika. Zaman sekarang gimana hukumnya orang yang membunuh serta melibatkan orang lain? Sudah tadi, baik, sudah tadi sebutkan. Lalu Mulyawan. Jangan deh, orang itu tidak akan bisa nanggung dosa kita nanti di akhirat. Iya. Kenapa diulang-ulang lagi? Jangan diulang-ulang lagi. Iya. Mungkin ini yang terakhir.
boleh ke kita arisan mas dari Gelang? Tidak boleh arisan mas. Nggih. Hutang mas saja enggak boleh, arisan mas juga. Nggih, ingat yang dulu Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Ada orang utang mas, kredit mas. Beliau melarang, jangan dilakukan demikian itu. Nggih. Kalau arisan uangnya, telah cukup uangnya, dibeli emasnya, please silakan. Tapi kalau arisan mas, hutang mas, kredit mas, tidak dibenarkan. Okay. Demikian pada anda, okay, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, insyaAllah, mudah-mudahan umur kita masih sampai malam akan datang, dalam keadaan sehat walafiat. Pada pengusaha telah mengikuti acara kita ini, moga-moga kita dapat ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat pada tulab talbat mahad, mulai semesteran besok, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dapat mengikuti semesterannya. Moga-mogi, amin, Allahumma amin. Wallahu a'lamu bissawab, wallahu muwaffiq ala hadi la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.